Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rohmah dari kelas Biologi 3 dengan NIM T 2019-8099. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Fotorespirasi atau bisa disebut juga sebagai respirasi cahaya, yaitu respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Dikenali pula bahwa keperluan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga memengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan satu contoh proses biokimia dalam tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan tersebut, karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Proses ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis atau glukosa. Akibat dari fotorespirasi ini, fotosintesis bersih itu menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Contohnya itu padi, kedelai, dan gandum. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal, karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Karbon dioksida masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Keadaan ini yang akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Selanjutnya adalah proses fotorespirasi. Jadi secara biokimia, proses fotorespirasi ini adalah cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat yaitu enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco. Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, yaitu ribulosa bifosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi ini menjadi pesaing bagi fotosintesis. Kondisi tersebut sangat tidak disukai oleh para petani karena akan mengurangi akumulasi energi. Jika kadar CO2 di dalam sel itu rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, maka RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan fosfo-OH. Fosfogliserat akan didefosforilisasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Lalu, fosfoglikolat memasuki proses yang agak rumit menuju peroksisom, kemudian ke mitokondria, lalu kembali lagi ke peroksisom untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Kemudian, gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Yang pertama itu, fotorespirasi ini merupakan sisa-sisa evolusi dari tumbuhan masa lampau.
Jadi berjuta-juta tahun yang lalu, ketika atmosfer itu masih kaya CO2 dan miskin O2, tumbuhan tidak memiliki mekanisme untuk mengeluarkan O2 dari sel sehingga O2 tersebut melalui fotorespirasi diubah kembali menjadi CO2. Kemudian fotorespirasi memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak cahaya. Jadi, tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi karena kerusakan gen-gennya akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari yang berlebih dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan CO2 dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa fotorespirasi ini tidak memiliki fungsi fisiologis apapun, baik sebagai penyedia asam amino tertentu seperti serin dan glisin, maupun sebagai pelindung klorofil dari perombakan karena fotooksidasi. Seperti yang telah diketahui bahwa tumbuhan C3 dan C4 memiliki karakteristik fisiologi yang berbeda. Jadi, tumbuhan C4 ini tidak banyak terpengaruh oleh fotorespirasi dibandingkan dengan tumbuhan C3. Cara untuk menekan fotorespirasi yang pertama yaitu pada tumbuhan C4 dapat mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang pada sel mesofil dan reaksi gelap pada sel selubung pembuluh atau bundle seeds. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 ini tidak memiliki rubisco. Kemudian untuk tumbuhan C4 itu bisa menggunakan strategi yang bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat penyinaran penuh dan reaksi gelap di malam hari. Kemudian yang ketiga yaitu pada tumbuhan C3. Yang pertama dapat mengurangi sintesis asam glikolat dalam tumbuhan C3 yang ditanam untuk produksi. Karena apabila laju fotorespirasi dapat diturunkan, maka produksinya akan meningkat. Cara yang mungkin akan dilakukan yaitu dengan meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer luar. Hal tersebut akan meningkatkan aktivitas RuBP karboksilase dan menurunkan aktivitas oksigenase. Tetapi konsentrasi CO2 yang terlalu tinggi harus dihindari karena mengakibatkan stomata akan menutup. Peningkatan konsentrasi CO2 hanya mungkin dilakukan dalam rumah kaca. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan inhibitor atau penghambat selektif dari sintesis asam glikolat dan menggunakan inhibitor ini pada daun. Cara yang ketiga yaitu mencoba menghasilkan muatan yang mempunyai laju fotorespirasi rendah dengan memberikan sinar gamma atau bahan-bahan kimia tertentu pada biji, seringkali mengakibatkan terjadinya mutasi. Nah, dengan cara tersebut, jika dapat dihasilkan individu mutan dengan laju fotorespirasi rendah yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan biji bagi tujuan pemuliaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai fotorespirasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.